selamat malam Dimas, Diajeng, dan Netralis dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya, Santi Tirtawati, hanya di Cedek Geni Podcast Season yang ke-11. Dan di sini saya ditemani dengan Novi Yudanegara dan juga Vito Suwardono. Dan kali ini kita juga kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Dan Netralis dimanapun Anda berada, sesuai janji kami mendatangkan salah satu tokoh yang cukup dikenal, cukup populer di kota Tuban, yaitu Ketua Dewan Pimpinan Cabang PAPDESI, yaitu beliau Bapak Jemi Tristantono SPD. Selamat malam. Selamat malam. Luar biasa, agak tegang ya. Belum nanti. Habis ini tekan nih pasti. Kita kalau Oh boleh ya. Baik, Mas Jimmy ini kan seorang tinggi ya, kepala desa. Nah, tentunya kalau menjadi narasumbernya Cedek ini pasti akan melalui satu tahapan yang namanya Pantai Api, Mas Jimmy. Pantai Api itu adalah pertanyaan kepada narasumber yang ada dua pilihan jawaban yang harus dijawab secara cepat. Salah satu dari dua pertanyaan tersebut. Pilihan dua jawaban. Jadi relax aja, tapi jawabnya harus cepat. Siap ya? Baik. Nggak boleh mikir. Nggak boleh langsung jawab. Nggak pakai mikir. Nah, ini yang akan menanyakan nanti Jeng Santi. Silahkan Jeng. Ya, makasih Mas Novi. Bagaimana Mas? Sudah bisa dimulai? Insya Allah. Ya. Belum. Kalau belum itu. Tapi kita udah grogi. Tak lemes nih saya tapi ya. Dimulai ya. Sawah atau pabrik? Sawah, Perikanan atau perkebunan? perikanan, Pupuk atau bibit? pupuk, Traktor atau sapi? sapi, Sejarah atau makmur? sejarah, Objek wisata desa atau swasembada pangan? objek wisata desa, Tanah bengkok atau gaji? tanah bengkok, Siskamling atau CCTV? diskambling, Menekan pekat atau menekan kemiskinan? menekan kemiskinan. Yang terakhir ini ya. Obligasi moral atau peraturan desa? Peraturan desa. Oke, luar biasa. Tadi ada pertanyaan yang agak iya. sedikit ini, Cak. Iya. Mas Vito. Yang tadi itu apa? Yang nomor 9 ya. Menekan pekat atau menekan apa tadi? Kemiskinan. Kemiskinan. Memang kemiskinan bisa ditekan. Terus bicarane gitu. Mengurangi sedikit-sedikit. Mengurangi sedikit-sedikit berarti menambah kaya kan gitu. Kalau dikurangi Anda bisa menambah orang-orang kaya kan gitu. Orang kaya baru tambah. Iya. Kalau dikurangi Anda bisa. Enggak bisa. Betul. Mas Jimmy ini kan menjadi ketua Dewan Pimpinan Cabang PAPDESI ya. Ya. Nah, sebenarnya PAPDESI itu apa sih? Kan banyak orang yang belum tahu nih PAPDESI, terus kemudian apa namanya fungsi pokok tugasnya atau poksinya apa sih gitu? PAPDESI itu organisasi profesi kepala desa, yaitu perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia. Kalau di tingkat pusat namanya DPP, di tingkat provinsi DPD, dan di tingkat kabupaten DPC, sampai tingkat kecamatan DPK. Loh, kalau di DPP itu apa juga kepala desa dia yang mengepala itu? Ya kepala desa. Kepala desa juga di. Karena memang di organisasi profesi masa di kepala yang barangkali, lain. barangkali kepala dua, kepala yang lain. Nah, di sini kan ada apa namanya benchmarknya, trademarknya itu kan kepala desa. Nah, bagaimana dengan lurah? Lurah itu apakah juga masuk ke situ atau enggak, Mas? Beda Mas. Jadi kalau kepala desa itu kan di Indonesia ada 74.000 sekian desa, tapi kalau kelurahannya kan beda. Kelurahan itu kalau di sini kan kayak di kota itu biasanya kelurahan. Jadi di desa otonominya lebih jelas kalau otonominya di desa. Kalau kelurahan kan memang kepanjangan tangan dari bupati ya, pemerintahan ya, dari pemerintahan. Oke. Nah, terus kalau kepala desa itu dia mendapatkan pendapatan bulanannya dari mana, Mas? Ada ya, kan sesuai dengan regulasi kan ada siltap penghasilan tetap kepala desa. Jadi semacam kayak gaji itu ya? Ya. Kalau tanah bengkok sekarang sudah masih ada atau enggak? Masih. Masih ya? Itu kan
sesuai dengan hak asal usul desa lah, adat istiadat. Jadi bengkok itu ya memang dijadikan sebagai tambahan tunjangan jabatan bagi teman-teman kepala desa. Oh. Tapi kalau tadi yang tak sampaikan tidak ada tanah bengkok ya, tanah bengkok tadi. Makanya bingung ini, jawab bingung ini. Tanah bengkok. Bukan, mungkin logatnya beda. Oh gitu. Dari kelurahan kayaknya, bukan dari desa. Tanah bengkok. Nah kalau tupoksinya apa sih mas? Tupoksi dari Papdesi itu apa sih? Ya organisasi profesi. Jadi kita berjuang untuk kepentingan teman-teman kepala desa. Selain itu juga tidak lupa kepentingan masyarakat lah. Ya. Jadi banyak sebenarnya organisasi profesi, baik itu kepala desa juga ada Papdesi, di teman-teman perangkat desa juga ada yang lainnya. Jadi Papdesi itu kalau yang belum tahu kepanjangan dari Perkumpulan Aparatur Desa Pemerintah Desa. Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia ya. Jadi bentuknya perkumpulan ya. Perkumpulan. Baik. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai sampai dengan saat ini itu kiprah dari Papdesi ini apakah sudah bisa mensejahterakan masyarakatnya? Ini menurut pendapat penjenengan, Mas. Kalau berbicara Papdesi ini kan secara organisasi profesi, jadi kan kita ngomong kepala desa kan, kita ngomong kepala desa. Jadi kalau boleh saya menyampaikan bahwa kita flashback lah, tahun 98 itu kan ada krisis moneter. Ya. Nah, justru yang menyelamatkan Indonesia itu menurut saya adalah desa. Desa itu menyelamatkan Indonesia pada saat itu, karena memang meskipun krisis berkepanjangan moneter itu di desa masih ada pelaku-pelaku ekonomi mikro lah. Jadi orang-orang desa yang berjualan kecil-kecil itu masih banyak, sehingga kalau sebenarnya ada asumsi bahwa Indonesia akan hancur, perekonomian Indonesia akan porak-poranda, ya akan saja, akan saja. Tapi desa, karena masih ada pola pergerakan ekonomi mikro yang sampai saat ini masih hidup lah. Maka menurut saya ini suatu selayaknya lah desa itu mendapatkan apresiasi, desa itu mendapatkan sebuah perhatian khusus. Makanya ketika ada muncul Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang memberikan otonomi kepada desa, ya itu saya anggap memang sewajarnya ya harus didapatkan desa kayak gitu. Nah, yang melatar belakangi itu apa sih kok kemudian muncul Papdesi? Yang melatar belakangi apa kemudian turunnya Permendagri nomor 6 tahun 2014 itu seperti Undang-undang. Ya. Undang-undang. Nah, itu. Apa yang melatar? Ya. Papdesi itu kan begini, organisasi profesi yang mengawal pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Jadi teman-teman kepala desa itu jadi ada semacam organisasi profesi di Indonesia, tidak hanya Papdesi saja sebenarnya. Ada yang AKD, ada juga para di Nusantara. Tapi kita bergabung dalam Papdesi lah. Kenapa kalau saya memilih Papdesi, teman-teman kita lah, kita memilih Papdesi karena memang hierarki kepengurusannya jelas, mulai dari DPP, ada DPD. Ya. artinya dari pusat sampai daerah ada gitu ya? Ada. Ya. Kalau di lain Papdesi mungkin sama ataukah beda? Bedanya apa? Biasanya itu di tingkatan lokal. Dia di 9 kabupaten A membuat paguyuban lokal, misal untuk mengakomodir kepentingan teman-teman kepala desa, sehingga paguyuban kepala desa kabupaten mana. Berarti kalau Papdesi ini merujuk ke kementerian apa gitu? Ya, tetap Kementerian Desa. Kementerian Desa ya. Nah, berarti organisasi selain Papdesi barangkali tidak mengerucut ke sana mungkin ya? Sama, Mas. Sama ya? Sama barangkali loh. Kan tadi ada organisasi lokal, ada organisasi yang bersifat terpusat ya, hierarki gitu. Hierarki lah. Ya. Bedanya itu aja berarti ya? Ya. Nah, sekarang kita bicara masalah ini nih, yang sedang ini itu kan mengenai dana desa ini, Mas. Ya. Nah, dana desa itu tahun ini tuh yang digelontorkan berapa sih? Kemudian per desa itu dapat jatah berapa? Ada semacam indikator lah, indikator tentang terkait masalah dana desa itu dapat berapa, desa B dapat berapa, desa C dapat berapa, itu ada indikatornya. Satu adalah jumlah penduduk, yang kedua adalah luas wilayah, yang ketiga adalah jumlah penduduk miskin. Ini. Jadi ada 3 indikator sehingga
desa A, desa B itu berbeda-beda pendapatannya. Tidak sama. Tidak sama ya. Iya. Nah terus kalau memang sudah ada kesepakatan belum mengenai 30% dari dana desa itu untuk kegiatan padat karya? Ya, itu regulasi Pak. Regulasi ya. Kita sudah makanya gini, kita kadang-kadang teman-teman di desa itu kebingungan ketika mau semisal infrastruktur jalan lingkungan semisal, itu masyarakat menginginkan bahwa hot mix semisal, tapi kita terbentur dengan regulasi 30% padat karya tunai itu, yang melibatkan warga desa lah, kayak gitu. Makanya juga kita kadang-kadang disiasati pakai semisal rapat beton atau paving stone lah, kayak begitu. Karena memang ada kendala regulasi seperti itu. Berarti dari yang digelontorkan sekian itu dipotong dulu 30% untuk padat karya gitu ya? Bukan gitu maksudnya. Artinya begini, semisal dana desa itu 30%-nya itu harus menyerap tenaga lokal gitu. Oh, iya. Nah, bentuk padat karya ini terutama di Sambung Gede ya. Itu bentuknya seperti apa sih program untuk padat karyanya? Ya, kita pasti swakelola. Jadi semua proyek atau pembangunan itu adalah kita swakelola. Artinya ada yang ngurus. Semisal saya di desa Sambung Gede, terus ada namanya PKA, ada namanya TPK, dia mempekerjakan itu dengan menggunakan tenaga-tenaga dari lokal. Itu saya kira luar biasa. Artinya sesuai dengan amanah undang-undang desa, amanah undang-undang nomor 6 tahun 2014. Artinya supaya uang itu nggak kembali lagi ke kota semisal. Jadi perputaran uang cukup di desa saja itu. Iya. Nah sekarang ini mungkin yang saya tanyakan, apakah kepala desa ini hanya memiliki satu organisasi profesi ataukah boleh ikut organisasi profesi ini terus kemudian ikut juga di organisasi profesi yang lain seperti tadi yang saya sampaikan kayak mau misalnya, ada enggak seperti itu? Ini kan termasuk ADRT kadang-kadang. Kalau berdisiplin organisasi itu ADRT itu dijadikan kitab kadang-kadang. Kadang-kadang kalau nggak disiplin ya bisa saja ikut organisasi A, bisa saja ikut organisasi B. Kayak gitu. Artinya tegas ya? Kalau ADRT tegas Pak. Enggak, artinya ada enggak kira-kira yang menyimpang gitu loh barangkali. Kan kita tahu lah banyak organisasi. Ya, saya tahu. Ya tadi saya sampaikan bahwa semisal kalau mau berdisiplin organisasi ada aturan mainnya, ada regulasinya yaitu ADRT. Ya kita malu pada ADRT itu. Semisal kita nggak boleh nyabang ya nggak nyabang. Kalau ada yang nyabang, istilahnya sanksinya apa kira-kira? Kita itu kan bingungnya ditanyain kayak begini nih. Sanksi kayak gimana? Iya. Lu sanksinya gini. Saya sebagai ketua DPC itu begini. Noto tukang toto. Jadi saya berpikiran Papdesi ini kan organisasi profesi yang menata kolektif kolegial lah. Kolektif kolegial. Artinya tidak ada semacam sifat instruktif dan lain-lain, itu kan kita itu sederajat saja lah. Mimpin pemimpin, nah, susahnya kan ini. Toto tukang toto. Nah jangan-jangan aku ini tukang toto kok bawa toto lah seperti itu. Nah sekarang yang menjadi kebingungan misalkan di tingkat daerah, ketika pemerintah daerah ini mau apa ya istilahnya berkolaborasi istilahnya dengan organisasi profesi yang ini gitu, yang lain tidak dapat, ini kan juga, nah mau pakai yang mana gitu loh, yang resmi yang mana? Alhamdulillah kalau di Tuban kondusif lah. Kita selalu berhubungan baik dengan Pemkab, dengan Dispemas, yaitu ada apa mesti menghubungi Papdesi kalau di tataran Pemkab Tuban ya. Iya. Terus sebagai ketua DPC nih, Mas Jimmy, kan kalau ketua DPC berarti kan stafnya atau bawahannya itu kan kepala desa sama kepala desa. Nah, mengenai program, terutama program padat karya itu apakah sama antara desa A, B, C, D, E semuanya itu supaya semuanya seragam gitu? Seperti itu ataukah sendiri-sendiri dibiarkan mereka menerjemahkan masing-masing ya 30%? Ini kan otonomi desa. Artinya tidak ada semisal otoritas
ketua Papdesi atau misal Papdesi itu sendiri mengatur bagaimana desa harus bergerak A, B, C, itu nggak ada. Nanti yang namanya otonomi desa itu ya semua diserahkan kepada desa masing-masing. Desa Sambogede misalnya itu beda dengan desa yang lainnya. Yang lainnya beda lagi dengan desa yang lainnya. Nanti ada semacam ya inilah keunikan di desa itu kayak begini. Nanti tinggal kalau saya begini, bagaimana teman-teman itu menggali potensi sehingga muncul satu ikonik. Ya di desa itu. Iya, tidak bisa semisal ikonnya sama lah. Saya kira tidak menarik lah. Harus muncul satu ikonik sehingga ini yang namanya desa itu bisa dikunjungi banyak orang. Oh, semisal Sambogede gitu ya. Kita punya kampung air. Dari mana? Saya dari Sambogede. Oh, yang ada kampung airnya itu lah, kayak gitulah. Iya. Menjadi ikonik atau menjadi trademark dari desa tersebut ya. Oke, nah sejalan dengan apa yang tadi dijawab sama Mas Jimmy mengenai pilih apa tadi, objek wisata atau swasembada pangan. Nah, kenapa kok memilih objek wisata kok tidak memilih swasembada pangan? Ya, begini. Jadi awalnya muncul undang-undang desa ini kan teman-teman DPR RI kan berkunjung ke Cina kan. Ke Cina, dia menemukan namanya desa, ada desa apa? Waksi. Itu desa yang terkaya di Cina. Kalau saya berpendapat itu terkaya di dunia. Desa Waksi itu. Sekarang itu. Ya, awalnya itu desa miskin. Nah, sampai sekarang menjadi desa yang kaya. Dia mengelola industri tekstil dan lain-lain, ada perikanan. Sampai yang menarik saya itu desa Waksi itu punya gedung pencakar langit luar biasa, punya taksi helikopter. Ini kan luar biasa. Jadi ini yang dipelajari teman-teman di PLRI waktu pansus itu sehingga untuk menguatkan undang-undang desa ini. Jadi sama saja dengan di Indonesia. Artinya saya berpendapat begini. Desa kalau ingin maju, desa itu harus banyak dikunjungi orang. Kalau ingin desa itu kaya, juga harus banyak dikunjungi orang. Percuma semisal desa itu kaya tapi tidak dikunjungi orang. Kita mencoba membalikkan mindset paradigma lah. Kalau dulu itu kan begini, orang desa pergi ke kota, terus menghabiskan uangnya di kota. Nah ini saya mencoba berpikir, mengajak kawan-kawan, ayo membalikkan fakta ini. Bagaimana orang kota datang ke desa dan menghabiskan uang di desa. Ya ini untuk memperbesar perputaran uang di desa. Nah ini untuk mengurangi kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu kalau kita lihat semisal hari ini ada semacam disparitas angka kemiskinan kan antara kota dengan desa. Itu jomplang Pak. Kalau di desa itu masih di angka di 2 digit lah, ada 13,sekian persen. Tapi kalau di kota itu sudah 7 sekian persen. Nah ini kan hampir separuh Pak. Makanya banyak warga desa itu karena memang perputaran uang di desa sedikit, yang urbanisasi ke kota. Ya analoginya adalah semisal kalau kolam itu banyak ikannya, maka warga itu akan enjoy untuk memanfaatkan kolam itu, baik itu mancing maupun yang lainnya dengan mudah kalau ikannya itu banyak. Ini analoginya. Tapi kalau semisal kolam itu sudah ikannya tidak ada, sepi, maka sifat alamiah manusia itu pasti akan mencari kolam yang lebih. Ya ini urbanisasi. Ya ini yang namanya undang-undang desa itu lahirnya ya kayak begini ini, berangkat dari keprihatinan. Si Romo ngapain? Ini Mau baca. Tadi itu desa iki tak foto ya iki. Nah desa harus banyak dikunjungi orang. Ketika banyak dikunjungi orang, perekonomian akan berputar. Nah ketika desa yang ramai dikunjungi akan berubah perekonomiannya. Terus apakah tidak ada kemungkinan desa itu akan berubah menjadi kota? Ya, terima kasih Mas Heru. Waksi itu
sampai sekarang labelnya masih desa. Masih desa ya. Meskipun itu hampir sama dengan Beijing saya kira, tapi tetap desa. Walaupun megah ya. Iya. Dia punya semisal berapa yang berkunjung di Wuxi itu. Kalau semisal ada alasan, itu Wuxi kan memang teror-terornya masih hampir-hampir mirip kota, misal ada pertanyaan gitu. Di Cina itu lengkap Pak. Artinya kalau ada desa lain semisal yang teritorial geografinya itu hampir kayak di Tuban. Di Tuban, apalagi di pelosok desa, kalau nggak salah apa ya namanya, desa Luber atau kalau nggak salah itu yang viral pada waktu itu adalah anak-anak sekolah yang harus memanjat tebing dengan apa, batu terus dikasih kayu-kayu itu ada sekitar 35 meter. Dia kan ada wartawan yang mau foto sampai viral di dunia, tetapi bisa membalikkan bahwa desa itu justru banyak dikunjungi orang. Dengan viralnya seperti itu, maka mengkonsep bahwa desa itu dijadikan tempat wisata sekalian. Jadi yang pengen tahu sih kok desa Lubere misalnya yang ada anak sekolah sampai naik ke 35 meter itu yang membahayakan dirinya sendiri itu justru menambah ini menjadi rezeki daerah situ. Makanya di Indonesia saya sepakat lah, artinya yang dijadikan referensi itu Cina karena memang hampir sama, jumlah penduduknya juga akeh, terus kayak teritorialnya juga hampir sama kayak gitu. Jadi harapan saya teman-teman di desa lain itu bagaimana mengembangkan potensi desanya masing-masing. Saya kira semua desa itu punya potensi kok. Semua desa punya potensi, tinggal bagaimana menggali potensi itu. Betul. Nah, mengenai disparity tadi, kaitannya juga dengan hasil survei ya Mas Vito ya. Hasil survei itu kan Kabupaten Tuban itu kalau nggak salah ranking ketiga termiskin se-Jawa Timur, betul ya? Kelima sekarang. Nah, fenomena ini itu menurut Mas Jimmy itu gimana sih? Sudah ada dana desa, tadi mengatakan bahwa desa kalau banyak dikunjungi kemudian itu akan roda perekonomiannya akan berputar dan sebagainya. Ini kok sangat kontradiktif ya antara label survei dengan keadaan yang sebenarnya saat ini. Sangat menarik Mas. Jadi ini yang memang perlu dikaji kayak gitu. Ya, memang perlu dikaji. Artinya ini menjadi sebuah bahan kajian bagaimana untuk meningkatkan supaya Tuban ini lebih maju kan begitu. Yeah. Satu sisi ada yang menyalahkan bahwa ini datanya yang kurang benar. Oh ini tidak salah ini. Tapi kalau memang itu sudah menjadi konsumsi publik ya mau nggak mau harus kita benarkan gitu. Mengurangi kemiskinan itu kan gini menurut saya, bukan kok orang itu terus dikasih semisal sembako atau dikasih BLT, bukan begitu. Artinya saya kayak bocor gitu. Bukan kailnya ya. Iya, saya itu paling begini. Saya itu paling nggak suka sebenarnya kalau masyarakat miskin itu dikasih terus bantuan langsung terus kayak ini menjadi hal yang bagi saya bisa memanjakan seseorang, memanjakan masyarakat. Ya. Tapi bagaimana ini loh nanti saya sampaikan di depan dulu. Perputaran uang itu dibesarkan dulu. Kalau perputaran uangnya besar, semisal kalau iwake wakilnya kolam itu, makanya nggak menutup kemungkinan semisal lojoh ya gampang, semisal kalau apalagi menjaring jomblo dan lain-lain. Kadang saking wakilnya itu ya nyakup gitu, ya perem ya oleh gitu. Tapi kenapa juga pemerintah itu malah menggelontorkan BLT? Itu kan juga nggak mendidik saya rasa. Ini kan kasuisitas ya, kalau BLT ini kan memang karena hari ini kan berkaitan masalah COVID-19 itu. Dari dulu kan sudah ada BLT, dari zaman SBY sudah ada. Iya, kalau ada semacam kompensasi lah. Dulu saya itu paling susah itu begini. Saya itu paling susah kalau ada, mungkin Mas Bibit pernah juga kan waktu itu. Paling susah jadi kepala desa itu atau dari perangkat desa itu ketika ada yang namanya bantuan langsung ini. Apalagi yang namanya bantuan langsung itu berupa cash, uang, cash money itu sangat susah kita nggak tahu datanya. Terus yang hari ini yang turun semisal ABCDE Dadap Sutonoyo
kita nggak tahu. Ketika semisal itu turun, yang lainnya yang nggak kebagian Nggak dapat. ya nggak dapat. Protes. Protes yang disalahkan tetap kepala desa, perangkat desa. Betul. Ya. Saya sering kali ketika warga saya ketika menanyakan, saya kok tidak dapat Pak Inggi, saya bilang kalau semisal saya itu yang bisa merekomendasi agar supaya warga itu dapat, tak kasih semua. Iya, betul. Karena aku kan juga penyalon mana gitu. Seperti ini kan. Duh, ini apa yang saya sampaikan kepada masyarakat. Realita, ya. Biar mereka bisa menerima itu. Iya. Nah berarti kan gini, apakah barangkali data kemiskinan di Tuban itu sengaja dibesar-besarkan tujuannya untuk itu, untuk mendapatkan gantol bansos tadi. Barangkali loh ini. Kalau sekarang lebih bagus, Mas. Artinya ada namanya data DTKS kan. Data DTKS itu apa ya? Data terpadu kesejahteraan sosial kalau nggak salah, DTKS itu. Jadi itu ada operatornya itu yang menangani itu, sehingga kita tahu yang mana yang benar-benar layak dan mana yang nggak layak. Kalau memang itu layak ya kita kasih. Kalau semisal nggak layak ya ngapain kita kasih? Justru apa itu bisa menjadi bumerang saya. Lah orang miskin itu kan fluktuatif. Hari ini semisal miskin ya, miskin. Besok nggak miskin gitu. Tahun depan mungkin bisa saja Miliarder. iya. Misalnya kan kayak gitu. Nah, kalau kita tidak secara periodik untuk mendata ini, ya kita mesti akan menjadi bulan-bulanan warga. Betul. Ya. Dan ini ada juga teman-teman yang pernah berkunjung ke Pelumpang terutama ya. Saya tidak tahu detailnya di sana seperti apa. Yang jelas gara-gara Covid kemarin ada itu mahasiswa yang dari Cina yang kebetulan nginep dulu di Natuna itu loh. Kan akhirnya pulang, nggak bisa pulang karena di isolasi dulu. Nah ternyata teman-teman waktu itu yang datang ke sana ke Pelumpang, ke rumahnya itu, ternyata di situ ada stiker warga miskin. Padahal anaknya kuliah di Cina punya mobil. Nah ini kan ironis gitu. Ya apa sih nonton goro itu terjadi, ada itu. Ya ini kan bergerak ke arah kebaikan. Lah, artinya itu. hari ini saya melihat pemerintah sudah luar biasa lah bergerak step by step. Maka tadi saya sampaikan, berarti kita dikasih apa kayak kewenangan bagaimana. Wong kemarin data BLT itu kita musdeskan. Memang regulasinya harus kita musdes musyawarah desa. Nanti ada plenonya, ada timnya, mana yang bisa semisal mensurvei ini yang mana yang layak, mana yang enggak. Itu baru kita musdeskan. Ya juga kita ramai juga kan. Oh ini kan layak, oh ini layak. Mereka sendiri yang menentukan. Parameternya apa dulu kan ini? Ya nanti ada musdes itu kan kita mengumpulkan teman-teman RT RW. Karena beliaunya yang paling tahu. Nah kalau kepala desa itu kan atau perangkat desa itu kan mungkin kita hanya punya semisal tahu hanya sebatas ya. Tapi kalau RT itu kan Sekitarnya. ya dia membawa semisal 30 sampai 50 kepala keluarga. Kalau nggak tahu kan kebangetan. Iya. Dihadapi agar dino kan. Nah itu kan berarti berhubungan dengan data ini Pak Inggi. Desa sendiri itu punya nggak? Artinya dana yang versinya desa kan biasanya data itu kan di-compare. Ada yang data dari independen, ada data dari desa gitu, atau data dari pemerintah kabupaten misalnya. Itu ada nggak sih komparasi data gitu? Data itu sekarang segini, data itu dari desa. Dari desa, Tadi ya? saya sampaikan data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial itu dari desa, dari operator SIGNG. Dia yang mendata bagaimana layak tidaknya ini miskin dan itu dari desa sekarang. Baru kalau mau merubah itu ya harus musdes dulu. Musdes, ya dimasukkan. Sekarang lebih baik lah, lebih baik. Jadi itu yang dijadikan menjadi acuan kabupaten untuk dari desa dulu. Nah sekarang kondisi di desa Sambung Gede itu seperti apa? Artinya warga miskin dan warga yang sudah kaya yang bukan miskin ini perbandingannya seperti apa? Jomplang enggak kira-kira? Ya, alhamdulillah Mas Win. Tahun 2018 Sambung Gede itu satu-satunya desa yang berklasifikasi mandiri dalam indeks desa membangun. Oh, Ya, Itu sekecamatan apa Sekabupaten. Kabupaten ya? Artinya Kementerian Desa itu punya yang namanya parameter alat ukur bagaimana dia sudah menggelontorkan banyak dana desa. Ya. Terus konsekuensinya apa? Apa yang diperoleh dari dana desa itu? Ada 5 klasifikasi. Yang pertama
desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Harapan pemerintah itu ini bagaimana tiap tahunnya itu banyak desa yang mandiri. Ya harapannya pasti mandiri. Ya. Bagaimana yang status dari sangat tertinggal itu bisa naik kasta sehingga sampai kayak gitu lah. Ya. Itu tahun 2018. Tapi kemarin itu di tahun ini itu di Tuban ada 4 desa yang berklasifikasi mandiri. Sambunggede, desa Sukosari, Jompreng, dan Widang. Yang kemarin dapat program desa berdaya yang kita diundang di provinsi. Itu alhamdulillah, artinya dari 2018 sampai 2021 ini ada perkembangan. Nah, harapannya nanti naik terus kan. Nah, kalau sekarang perbandingannya berapa persen antara warga miskin dengan warga Di Sambunggede, alhamdulillah kalau Sambunggede itu dari semisal 1.100 sekian kakak itu yang miskin hanya 90 sekian kakak. Nggak sampai 10%. Nggak sampai 10% berarti ya. Oh, luar biasa itu. Lumayan. Terus keberadaan di sana kan ada ini dekat dengan pabrik semen yang luar biasa itu. Di sana ada enggak istilahnya dukungan atau sokongan atau mungkin istilahnya ke desa apa kira-kira ininya? Kita ini kan rank 17. Bukan rank seker. Jauh ya berarti ya? Jauh ya? Jauh. Aku kadang-kadang gini. Padahal dilewati terus. Nah iya, Nah, itu. saya ini dilewati tapi tidak masuk dalam rank 1. Ini. Tapi tidak masalah lah. Tapi kadang-kadang ya ada Nggak apa-apa, disuarakan aja. kecipratan. Kecipratan itu artinya setiap 2 tahun sekali itu kita dapat sedikit lah, entah itu beberapa untuk kita ngajukan proposal. Oh, artinya masih ada. Masih ada, tapi Ya. tapi tidak seperti sefantastis misal Rank 1. ya. Nah, seharusnya rank 1 itu bisa jadi mandiri loh. Loh, Ya, yang mandiri itu kepala desanya, Pak. Bukan desa. Bukan gini. Memang kalau saya menganalisa ini kan ya lucu juga. Artinya di Tuban itu daerah industri, tapi kenapa kok? Nah, Itu yang dari dulu kita bertanya-tanya sebenarnya. Dari dulu dari sumber yang lain kita Betul. selalu bertanya-tanya itu. Artinya aku lebih konsen begini. Kalau semisal ada semacam CSR itu bagaimana formulasinya? Artinya formulasinya itu saya lebih menginginkan bahwa CSR itu semisal ada penggalian potensi di desa, semisal desa A digali potensinya dulu, baru itu dikembangkan dengan dana CSR itu. Saya semisal gini, tadi saya bilang desa ikonik gitu ya, desa ikonik itu Tasik Madu semisal. Tasik Madu itu sebelum ada blimbing ya biasa-biasa aja, iya kan? ya betul. Tapi ketika ada blimbing Tasik Madu itu berapa orang yang semisal berkunjung di sana? Ya. Kita jangan ngomong kok, loh itu Asia Suki kalau enggak begitu. Artinya ada semacam efek domino. Ya. Ya, Jadi itu. jangan ngiri pas kayanya aja, prosesnya itu Iya. ya. Semisal kayak gini, Tasik Madu, bensin teh, tukulnya yang Tasik Madu kan nanti pedagang-pedagang itu. Iya. Kepengen beli rokok juga di situ. Iya. Tasik Madu. Nah ini loh yang efek domino seperti ini. Nah, yang CSR tadi maunya seperti apa? Ya kan, yang tadi sebenarnya digali potensi dulu. Misal kalau desa A itu punya potensinya begini, ya itu dikembangkan. Bagaimana menjadi satu hal yang ikonik yang banyak dikunjungi orang. Nah, Terus dikucurkan. desanya Mas Jemi biar dikunjungin orang banyak itu aja dikasih artis-artis dangdut. Jos. Kita punya kampung air, Mbak. Oh, di mana? Di Sambunggede kan punya ikon yang namanya wisata kampung air itu. Iya. Itu pengunjungnya tidak dari Tuban saja, ada dari Lamongan, dari Gresik, dari Blora, dari Rembang. Bahkan banyak juga desa-desa yang di Bojonegoro, di Lamongan, di daerah itu yang sudah dibanding di Sambunggede banyak. Enggak, tadi tuh gini, Santi tuh kayaknya enggak tahu. Kalau kepala desa Sambunggede itu pengepul artis. Loh, ini produser ini. Produser musik ini. Serempet tipiin. Tapi kok gak nyenggol. Padahal tak senggol. Justru ini pengepul artis ini. Nah itu hobi saja. Oh ya.
hobi sambilan atau pekerjaan utama barangkali kepala desa sambilan. Kembali ke CSR, jadi artinya formulasinya adalah CSR itu harus merata ke semua desa gitu ya. Ini saya menyimpulkan dengan catatan bahwa masing-masing desa itu harus bisa memunculkan ikoniknya. Mas, Gitu, bukan kok ke masing-masing desa, nanti saya diprotes sama orang. Artinya, kamu tuh ring berapa kok minta CSR? Bisa kayak gitu. Yang dapat itu kan ring satu, ya ring satu ya dia yang dapat CSR itu. Jadi cuman mungkin teknisnya itu yang ya pihak perusahaan lah yang harus memberikan formula. Oh kalau begini kok ternyata hasilnya kayak gini doang. Oh berarti perlu tak rubah konsepnya kayak begini. Iya, iya. Nah itu. Iya. Kita tidak memberikan ikannya tapi kailnya kan itu untuk Iya. dorong Tapi warga atau seperti itu tuh perlu peraturan daerah nggak sih, Mas? Menurut penjenengan? Ya kalau kuatnya sih harus ada regulasi kalau kuatnya. Regulasi. Artinya di sini kan DPRD, ya kan? Ya. Sebagai lembaga legislatif. Artinya ya DPRD yang nanti kemudian membuat rancangan peraturan daerah mengenai CSR itu tadi. dan ada juga gini, misalkan tadi Mas Jaim kan menyampaikan ikonik dari desa tersebut, ada kasuistik di salah satu desa di Tuban lah gitu. Kalau misalkan ingin membangun lokasi wisata, desa kesulitan dalam hal investasi, kemudian dia ternyata mendatangkan investor dari luar desa. Artinya investor itu justru membeli tanah di situ yang besar-besaran, jumlahnya sangat luas, dibeli, akhirnya dibikin wisata. Kenyataannya adalah uangnya bukan masuk ke desa, uangnya masuk ke investor tadi. Terus gimana ini caranya? Maksudnya biar dari dari uang dari luar tadi, biar muternya kan di ekonomi desa gitu loh. Kan ada kejadian seperti itu. Tanahnya dibeli orang luar, dibikin wisata, lah uangnya kan nggak untuk desa akhirnya. Itu yang terjadi. Iya Mas, kita itu kadang-kadang dilemanya begini. Artinya kalau semisal wisata yang berskala besar itu kan modalnya juga besar. Dan desa itu kan uangnya terbatas, apalagi semisal dana desa dipakai sebenarnya itu yang lainnya nggak kebagian. Padahal masih banyak infrastruktur yang membutuhkan. Nah, ya ini bagaimana teman-teman kepala desa menyikapi. Semisal oke lah kita kerjasamanya lewat ini, ada MOU semisal. Tapi toh semisal itu dikelola oleh investor semisal, murni semisal, kita masih mungkin bisa ini parkirnya biar teman-teman, tapi tetap ada efek dominonya lah, saya kira. Barangkali pegawainya dari warga desa tersebut. Iya, tetap ada bagaimana kesepakatan antara pihak investor itu dengan desa. Iya. Nah, kembali ke dana desa tadi Mas, itu dana desa dikucurkan itu langsung ke desa atau melalui Pemkab? Ya, ini kan alokasi 10% dana APBN kan desa itu. Nanti analoginya kalau transfer 10% ke Dari pusat ke daerah kan, itu jelas kita. Berarti kan lewat Pemkab. Ya. Oh, oke. Lewat bendahara umum desa. Bendahara desa ya. Oke. Nah, sumber pendapatan desa itu selain dana desa itu ada PDRD dari kabupaten. Dapat nggak? PDRD-nya baru dengar nih ya. Nah, ini ada ini. Kalau PDRD dari kabupaten itu ya ADD, bagi ya. hasil dan retribusi. Terus bantuan keuangan dari APBD, hibah pihak ketiga ada enggak, Mas? Kadang-kadang kalau Ada. nggak mesti. Baik, ini pertanyaan yang tidak ada kaitannya sih sebenarnya, tapi kita perlu menanyakan ke Pak Inggi ya. Ini pertanyaan yang memang jauh dari konten sebenarnya, dari apa yang kita perbincangkan sekarang ini. Kita melihat di pengadilan agama itu banyak sekali motor di situ parkir. Nah, dari situ kan kelihatan bahwa tingkat perceraiannya itu banyak. Berarti kan banyak jandanya. Ini menurut pendapat Mas Jimmy gimana, Mas? Bukannya opo ini. Mas Itu ini fenomena coba Mas Jimmy, silakan pendapat Mas Jimmy gimana? Ini kaitannya sama janda, ini jandanya banyak ini.
Saya bingung jawabnya. Gimana sih nyindir sopo gitu hari nyindir. Rondo satu gede dengan bikin video. Saya seru yang bisa jawab. Kayak ini berusaha Rono gitu aneh. Tapi itu fenomenal loh. Kalau setiap hari itu 500 meter, paling tidak sepeda motor tuh jentrek 500 meter. Antri pengen jadi janda ya. Itu fenomena itu. Itu artinya kalau dikaitkan dengan tingginya tingkat kemiskinan ya, karena faktor ekonomi itu ya sesuatu yang ansih gitu. Menurut saya enggak perlu kemiskinan loh. Enggak perlu kan. Apa itu banyak maksudnya? faktor. Ya Apa? karena Karakter Bu. iya. Nah, konflik itu kan juga banyak faktor. Konflik rumah tangga itu kan banyak faktor. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar kan gitu. Iya. Tinggal Saya cuma mau minta ini loh pendapatnya Mas Jimmy tapi itu. gak ketemu. Susah. Baik. Kayak jaim gitu. Baik, karena waktunya sudah habis. Terima kasih sekali Mas Jimmy atas kehadirannya, Mas Pito, Siap. Mbak Santi, dan tentunya Dimas dan Diajeng serta netralis dimanapun Anda berada. Kita sampai di sini dulu. Nanti kita akan ketemu lagi di Cetek Geni berikutnya. Cetek Geni Podcast.